wujudkan di bulan Rajab yang diagungkan oleh Allah, termasuk diisrokan, dimi'rajkannya Rasulullah SAW. Tentunya mengagungkan Rasulullah SAW, termasuk mengagungkan Quran yang diturunkan di bulan Rajab. Ada yang diturunkan, ada, walaupun tidak semuanya. Termasuk mengagungkan sholat yang diperintahkan waktu Mi'raj di bulan apa? Ya di bulan Rajab. Nah artinya rojaban-rojaban itu begitu. Masya Allah. Sudah dibahas di majelis yang telah lalu. Bagaimana cara mengagungkan? Cara mengagungkan Allah, cara mengagungkan Rasulullah SAW, cara mengagungkan apapun yang diagungkan oleh Allah, caranya adalah dengan mewujudkan warna-warni ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka kalau kita mengagungkan bulan Rajab, segala warna ibadah makmurkan, ramaikan di bulan Rajab ini. Kalau kita ingin mengagungkan bulan Rajab, perbanyak solawat, perbanyak Quran, perbanyak saum, perbanyak sholat malam, perbanyak wirid, zikir, ya, perbanyak sodakoh dan sebagainya, perbanyak istighfar, perbanyak. Demi apa? Demi mengagungkan bulan Rajab dan segala yang diagungkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dan tentunya pada hakikatnya kita mengagungkan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Kita mengagungkan Rajab karena kita mengagungkan siapa? Mengagungkan Allah. Kita mengagungkan Kangjeng Nabi Muhammad SAW, mengagungkan Isra Mi'rajnya, maulidnya, mengagungkan Quran yang diturunkan karena mengagungkan siapa? Mengagungkan Allah. Tentunya pokok yang diagungkan siapa? Allah Jalla Jalaluhu wahda. Allah. Nah. Allah. Nah. Jangan didengar. Ada orang yang membid'ah-bid'ahkan saum Rajab. Ada orang yang membid'ah-bid'ahkan berdoa di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Ini hadisnya katanya maudhu. Lalu saum Rajab katanya hadisnya maudhu. Ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini orang-orang ahli fitnah namanya. Ini orang-orang yang bodoh kepada agama. Ini orang-orang yang tersesat di dalam ajaran Islam. Pahami oleh kita. Kan sekarang suka di share-share gitu kan. Wah, nggak ada keterangannya, hadisnya maudhu. Coba lihat maudhu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia orang itu, orang yang dibutakan oleh Allah matanya kepada ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Kalau oleh Allah dilihatkan pandangan akalnya, hatinya kepada ajaran Allah dan Rasulnya, pasti dia akan meramaikan semua bulan yang diagungkan oleh Allah dengan warna-warni ibadah. Di antara warna-warni ibadah itu saum. Hadis maudhu tentang keutamaan saum Rajab tentu ada. Tentu ada. Tentu ada. Ingat, tentu ada. Namun, bukan berarti saum di bulan Rajab menjadi maudhu. Bukan. Jangan sampai salah pemikiran. Hadis maudhu tentang keutamaan puasa di bulan Rajab umpamanya. Mungkin ada hadis yang maudhu, tidak boleh dipakai atas dasar itu. Tapi bukan berarti saum di bulan Rajab ini maudhu. Bukan berarti berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan di bulan Rajab ini maudhu. Bukan berarti banyak sholawat, banyak baca Quran, sholat setiap malam, siang diperbanyak di bulan Rajab ini maudhu. Tidak mungkin sholat maudhu. Kenapa? Sudah punya keterangan yang khusus. Tentang sholat, tentang saum, tentang sodakoh, tentang zikir, tentang doa. Ingat, karena dia bodoh, ya, bodoh di dalam menyetelkan keterangan, di dalam mengambil
aturan di dalam menyerap makna dari Quran dan Sunnah. Sehingga kalau menemukan keterangan ada satu hadis yang maudhu, yang dusta hadis itu tentang keutamaan saum di bulan Rajab. Lalu kalau ada orang yang saum di bulan Rajab, seolah orang itu dia melakukan saum karena hadis ini. Tidak. Hadis ini mungkin ada, yang palsu mungkin ada, tapi saum bukan karena hadis ini. Andai kata memaknai Quran, firman Allah tentang bagaimana cara mengagungkan bulan yang diagungkan oleh Allah, dan lalu dia faham bahwa cara mengagungkannya harus dengan warna-warni ibadah. Lalu kalau dia faham bahwa sholat malam itu ibadah, bahwa baca salawat itu ibadah, bahwa baca Quran itu ibadah, bahwa sedekah itu ibadah, bahwa saum itu ibadah, maka tentunya dia akan memakmurkan dan akan mengajak kepada yang lain untuk memakmurkan bulan yang diagungkan oleh Allah dengan segala warna ibadah. Di antaranya apa? Ya saum. Salat, saum. Mungkin ada hadis yang maudhu umpamanya tentang sebahagian keterangan salat umpamanya di bulan Rajab. Itu hadis itu. Hadis itu maudhu. Boleh jadi hadis itu maudhu, tapi urusan sholat ini hadisnya tidak maudhu. Urusan sholat ini hadisnya tidak maudhu. Dan urusan mengagungkan bulan Rajab dengan segala warna ibadah tidak maudhu. Dengan apa saja? Ya dengan apa saja. Termasuk apa? Termasuk sholat. Sholat bagian daripada amal soleh. Gitu kan? Paham? Mungkin hadis Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa Ramadan ini dhaif. Mungkin. Bahkan ada yang mengatakan, wah ini hadis ini maudhu katanya. Katanya. Apakah berdoa kepada Allah maudhu? Innalillah. Lalu kalau berdoa di bulan yang diagungkan, bukankah lebih baik? Lalu kalau berdoa dengan doa itu tidak bersandar kepada hadis itu, apakah tetap maudhu? Innalillah. Kalau disebut maudhu, ini kebodohan namanya. Maka hati-hati. Sekarang banyak yang mengupload, men-share-sharekan, kan, tentang apa pembid'ahan saum di bulan Rajab. Ini kebodohan, ini kesesatan, tidak. Paham? Nah, tentunya para ulama tahu mana hadis yang maudhu, mana hadis yang dhaif, mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan. Masa iya ulama yang mengajarkan kepada umat ini dianggap bodoh? Sebelum di-share juga saya sudah tahu. Bahkan yang Anda share cuma segitu, tuh saya lebih tahu daripada yang Anda sharekan. Kalau dimuntahkan, ya. Namun kan di dalam tarbiyah, dalam taklim kepada masyarakat, tuh, itu ada cara taklim, memasukkan ilmu, adab-adaban, tata krama. Tujuannya bukan pamer keilmuan. Kiai ini bukan pamer keilmuan. Kalau mau pamer keilmuan nanti bengong semua. Setiap ngaji, wah cuma takjub. Hebat ini, Quran ayatnya, suratnya, segala macam, bahkan dengan halamannya, bahkan dengan sisi sebelah mana, ataskah, bawahkah, dan sebagainya. Dan itunya dan ini, walah, hatta dengan warnanya, bisa saja, tapi itu hanya jadi kekaguman, bukan tujuan mentarbiah umat. Kalau mentarbiah umat, tentunya sebagai guru melihat umat ini butuh ilmu yang mana sekarang. Kapan? Sekarang. Butuh ilmu yang mana? Dan bagaimana caranya supaya cepat ini murid bisa menerima ilmu dan bisa cepat bisa mengamalkannya dengan benar? Kapan? Sekarang. Bukan kagum, wah saya punya guru kagum, hafal Quran, hafal hadis, ayatnya, hafal hadis dengan, wah tuh angkanya. Bukan itu. Bukan itu. Paham? Makanya para ulama banyak yang tidak main Quran hadis di dalam tausiahnya, hatta dalam kitabnya.
langsung dikenakan, diarahkan kepada tujuan yang dibutuhkan oleh umat kapan? Sekarang ini. Gini, nah, kalau harus membahas masalah hadis sahih dan dhaif dan cara ijtihad, kapan selesainya? Umat bengong terus akhirnya. Nah, jadi salah akhirnya. Ini artinya guru yang gak bener ini guru. Ya, orang disuruh nonton kehebatan gurunya doang, gitu kan? Bukan orang harus dididik bagaimana orang ini ya, bisa melakukan apa yang harus dilakukan olehnya. Bisa menjauhi apa yang harus dijauhi olehnya. Paham? Nah, jadi kalau ada yang men-share-share kayak gitu, sudah jangan dilihat, jangan didengar, tuh abaikan saja, jangan dikomen-komen. Tadi ada Muzami Buya, ini ada yang share kepada saya, tuh bagaimana saya menjawabnya. Nah, bukan bagian kamu menjawab itu mah. Nah, ya cukup kamu punya guru, percaya kepada guru, cukup. Kan? Cukup, sudah. Kata guru begitu, lakukan, cukup. Kenapa? Kalau kamu jawab, komen nanti, lalu mau sampai kapan komen-komenan dan kamu bukan ahlinya? Nantinya bisa dalilut, eleh dalil gelut jeung aing. Nah, kan jadi tidak benar. Kan itu tidak benar namanya. Akhirnya sirnalah, kan? Ukhuwah. Putuslah silaturahmi. Itu kan? Persaudaraan bercerai-berai. Gara-gara apa? Ya gara-gara masalah yang kayak gituan lah. Mulainya dari mulai komen-komenan. Karena ada share komen-komen. Akhirnya saling komen. Akhirnya saling caci. Ya, tungtungna di darat ya. Nah gitu ya. Kan gitu. Nah, itu akhirnya kan tidak baik. Paham? Udah, denger saja. Perbanyak segala warna ibadah di bulan Rajab. Jangan khawatir, hadisnya sahih semua. Itu aja, kan? Walaupun ada hadis yang dhaif, ada hadis yang dhaif. Walaupun ada hadis yang maudhu'nya, ada hadis yang maudhu'nya. Namun, ketika nanti disandarkan kepada ayat Quran, ketika nanti disandarkan kepada hadis sahih, itu sudah cukup keterangannya. Maka hadis dhaif menjadi hadis berlapis namanya. Ya. Jadi hadis berlapis. Contoh, saum tanggal 1 Rajab gak ada keterangannya, umpamanya dhaif itu keterangannya. Loh, kalau dalam hadis sahih bukankah Nabi mensunnahkan saum di setiap bulan itu, di awal bulan, di tengah bulan dan di akhir bulan? Bukankah hadis itu sahih? Nah, kalau itu hadis sahih, kenapa orang yang saum tanggal 1 Rajab lalu dibid'ahkan? Paham tidak? Anda hanya bersandar kepada hadis yang dhaif umpamanya. Bukankah ada hadis yang sahih yang memerintahkan, mensunnahkan saum? Ingat. Paham tidak? Ya. Paham? Paham. Ya kan gak ada saum Rajab, gak ada. Loh. Ya kan bukan saum Rajab. Saum di bulan Rajab. Nanti saum Senin Kemis juga sama. Ya. Saum di hari Senin, saum di hari Kamis. Itu kan hadisnya sahih. Tapi karena Seninnya ada di bulan Rajab, ya tentu tetap saumnya saum apa? Ya saum Rajab. Nanti Kemisnya juga saum apa? Saum Kemis Rajab. Jumatnya juga saum apa? Jumat Rajab. Paham tidak? Nanti awal bulannya jadi awal bulan Rajab. Tengahnya jadi tengah Rajab. Ayyamul Bid, saum di hari-hari putih, itu kan? Itu kan tanggal 13, 14, 15 tengah-tengah itu kan hadisnya sahih. Kalau di bulan Rajab jadinya hijab Rajab. Paham tidak? Nah, catat oleh kita. Eces? Dah, udah. Walaupun eces belum tentu